Itu tapi ini kalian lihat nih, tuh hancur moncongnya, bener-bener kayak kebuka gitu, jadi parah banget ya. Nah kalau Bimbi, dia mata kirinya tuh udah kebuka. Bimbi ini hari ini jadwalnya makan guys, tapi nanti ya ayamnya lagi aku tuh. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Wah hujan guys. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Sebelum hujan, hari ini aku mau nge-vlog update perkembangan si Bimbi yang mata kirinya itu kemarin kecakar bimbo kayak sampai buta dan bukan buta ya, kelopaknya tuh sobek dan moncong jabrik yang hancur, kekelupas guys. Jadi buat kalian yang penasaran, ini kebetulan lagi di atas lagi berdua. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih sembuhnya moncong jabrik yang kekelupas, bener-bener kekelupas guys, literally sebrutal itu copotnya gara-gara musim kawin nabrak kandang. Nih Bimbo, kalau Bimbo sehat ya, dia berkembang baik dan sepertinya tambah besar. Aku nggak sadar ini kakiku ya udah segini nih. Nah hari ini aku nih pakai panah herbs, aku mau olesin ke moncongnya si jabrik. Sebelum itu tapi ini kalian lihat nih, tuh hancur moncongnya, bener-bener kayak kebuka gitu, jadi parah banget ya. Nah kalau Bimbi, dia mata kirinya tuh udah kebuka. Bimbi ini hari ini jadwalnya makan guys, tapi nanti ya ayamnya lagi aku tuh. Nah tuh lihat mata kirinya udah bagus kan, walaupun ada kayak bekas sedikit lah ini nih. Tuh lihat tuh, jadi kelopak bawahnya kalau kalian lihat ada kayak bekas luka. Nah itu ternyata yang lukanya di situ kayak kena cakar atau nggak tahu kena kayu juga ya, tapi yang jelas sudah sembuh. Ini udah seminggu ada nggak sih, kurang lebih seminggu lah ya guys. Setelah matanya pertama kali kelihatan merem, aku udah panik dulu. Terus aku lihat, waktu itu aku vlog kan juga, aku lihat dan kirain buta atau gimana, tapi lihat dari nafsu makannya masih bagus, jadi aku biarin aja dan nih akhirnya sembuh sendiri. Reptil guys, reptil itu kalau nggak kepalanya hilang aja dia masih hidup. Dia jarang ya kayak mati gara-gara luka, entah luka sobek atau luka apa tuh jarang matinya guys. Kebanyakan tuh kalau reptil mati tuh sakit. Oke, kita colekkan 1, 2, 3, cus. Nggak tahu ini perih atau gimana. Perih kayaknya. Dari cara dia bereaksi, kebanyakan aku buatnya nggak apa-apa. Oh iya nih, lanjut sama yang apa aku bilang tadi ya. Nih, ini bekas digigit Bimbo nih dulu, tapi guys waktu pertama kali aku campur sobek nih. Ini tadinya nih buka sampai apa jenenge, apa itu ya guys, sampai kelihatan dagingnya lah pokoknya, sampai kelihatan dagingnya. Terus aku pisah lagi, terus gak lama kemudian aku gabung, damai sekarang. Tapi ini kenapa dia di atas ya? Dan nafsu makannya si Bimbi ini bagus banget guys tuh. Bukan makanan ini ya, tuh bukan makanan, mau nih. Dia respon feedingnya bagus. Serem. Oke, lanjut ke jabrik ya, maskot Zilla World kita ini. Lihat nih, tuh moncongnya tuh. Jadi kalau kalian lihat story nanti aku coba cantumin di sini ya. Tuh aku kopek ininya, aku cabut guys. Jadi udah luka terus udah mau sembuh, kering gitu, terus aku cabut, copot. Jadi bekasnya kayak gini guys. Bang harusnya jangan dicopot, kalau nggak dicopot nanti dia akan copot sendiri guys pastinya, karena udah kayak mau copot loh, kayak kiwir-kiwir gitu guys. Jadi mau nggak aku copot pun nanti akan copot sendiri. Terus aku bikin story kan, terus aku langsung lempar ke situ copotannya moncongnya si jabrik ya. Dan nanti itu sembuhnya kayaknya ya guys, aku belum pernah lihat langsung sih kejadiannya, proses by proses. Tapi kalau dilihat dari kayak Voldemort itu kan bisa lihat bekasnya, nanti nggak berbekas sama sekali, cuman akan ada
ya bekas ya berarti ya, apa sih? Jadi mulus, aduh nih kan, nakal kan, nggak mau. Bimbo, manja dia suka naik aja nih. Jadi nanti bekasnya dia akan, tuh, kayak gitu nih. Bikin jebol moncongnya guys. Bekasnya tuh nanti kayak rata gitu, pokoknya udah nggak ada lukanya, tapi masih ada bekas coaknya. Jadi lukanya bener-bener udah kering, udah bentuk sisik gitu. Tapi akan nggak simetris lah ya. Kalau iguana kan kalau kalian lihat kan pasti simetris, bentuk moncongnya tuh simetris lah ya guys. Tapi kalau udah luka seperti jabrik seperti itu, bisa nanti sembuhnya udah nggak simetris. Ini dia liatin jantan di bawah terus, tuh kan jantannya di situ kelihatan dari sini. Terus gimana bang? Ya udah, nanti sebentar lagi juga selesai kan musim birahinya. Di sini masih banyak juga. Kita sambil cek di sini. Semen Junior, halo. Masih jinak guys. Nih ya, aku buka. Aku seneng karakternya nih. Ini lagi mendung. Nih, dia turun nih. Dia sini. Kur. Sini, jangan ke situ dong. Di bawah bro. Oh lah. Ini bekasnya tuh. Sini. Wih, mau kemana kamu tuh? Mau kemana bro? Tuh lihat jabrik, lari dia nih, tetepan. Tuh dia, pura-puranya nantangin jabrik ya kayak. Wih, udah. Takutnya dia lupa ini, lupa daratan. Sini, sip, good boy. Oke, bang itu semen junior dibesarin nggak? Jelas dong. Kita besarkan untuk nanti penerusnya ya, untuk versus dilawanin, dimusuhin, disparingin sama si jabrik. Albino guys, kayaknya nggak ada luka sih. Tapi dia hamil sepertinya ya, nggak tahu sih ya. Hamil apa nggak guys? Ini udah digabung sebulan lebih kali ya di sini. Jadi pertama ambil. Sama digabung udah sebulan, dan ini juga udah birahi, dilihat dari pangkalnya tuh jantan udah bengkak gitu. Ini masih 2 tahun lagi nih ya, ukuran segini guys, 70-an cm. Sampai besok kawin betinanya paling 2 tahun lagi. Setahun terlalu cepat ya, sebenarnya setahun udah bisa, setahun lagi nih dari 70 cm, tapi serem nanti takutnya model. Oh ya nih guys, yang menarik lagi nih, Panana. Sepertinya saya sudah menemukan ritme cara pelihara Panana ya. Setelah sebelumnya gagal, udah luka nggak ya dia? Lagi kepalanya luka. Ya habis dikawin yang jantan kali ya. Kepalanya biasanya luka gini kalau digabung sama jantan. Kita cek yang jantan ya. Wih, baunya khas banget kalau Panana tuh. Bau kadal licin. Halo. Wih, ini guys sehat banget nih. Mantap. Nggak ada luka ya. Karena kalau ada luka aku mau sekalian bersihin tuh. Jadi kalau pelihara Panana itu ada beberapa jenis yang butuh kelembapan tinggi guys. Salah satunya yang ini ya, aku lupa lokality apa, tapi yang hampir semua jenis Panana itu yang aku baca butuh kelembapan yang tinggi sampai 80%, kecuali Tanimbar. Tanimbar itu cuman 50% guys. Oke, Amon yang kecil di mana ya? Aduh, si kecil mana si kecil? Woi Mon, gak jadi punya jodoh kamu. Ya lanjut ya, kita ke sini. Oke. Oh ya, ini kan udah berapa hari mendung, 2 hari deng, baru 2 hari. Setelah sebelumnya itu seminggu itu panas full guys, terus tiba-tiba sekarang hujan lagi. Nih lihat, mendung banget, gak tau di kamera kelihatan mendung apa enggak, tapi mendung banget pokoknya guys. Udah 2 hari ini mendung, nggak ada mataharinya dikit banget. Yang biasanya tuh matahari sangat panas dan terik cuy. Nah, makanya yang pelihara outdoor harap berhati-hati, karena kemarin aku cek si Tobago mata kirinya, kelopaknya itu dia ada jamur. Nah terus gimana bang? Ya udah tetap di sini aja, karena yang di sini pun ada yang jamur dari kandang lain, terus aku masukin sini itu sembuh sendiri guys, tinggal nunggu shading. Contohnya mana bang? Nih, tuh tinggal nunggu shading. Itu ada putih-putih, itu bekas jamur.
cuman tunggu kelupas saja sampai nanti mulus lagi cuy. Sedangkan si tobagonya susah dilihat nih jamurnya. Coba dari sini ya. Nah itu tuh, mudah-mudahan kelihatan. Nah itu tuh guys. Aduh, ya itulah. Pokoknya kalau jamur itu tandanya mirip kayak shading, tapi dia kalau dipegang itu lembab kayak basah gitu cuy. Kenapa ada sawi di sini? Lumayan nih. Kur. Nuh, dia kalau hujan, kalau mendung hujan gitu, agak males datangin makanan. Cuma satu yang masuk. Biasanya semua turun langsung. Tuh, begitu ya. Oke. Nah kalau jamur sendiri aku belum pernah coba pakai panah herbs, tapi kayaknya gak usah ya. Ini buat luka aja, luka luar guys, luka basah gitu. Kalau jamur belum pernah, khasiatnya belum pernah merasakan dan belum pernah mencoba juga. Nanti kita coba ya. Oke, di kandang yang baby up, udah lama nggak update ya. Ini udah besar juga, tuh lihat dah. Ini red greennya lagi berduaan. Tuh ready ya guys. Nih yang red ini tinggal 2 ekor kalau nggak salah, sama ini. 1 itu sama ini 2. Ini lebih merah nih. Wah, ini juga ini meraja tuh yang di bawah tuh. Oke, yang lainnya green semua. Udah tinggal dikit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tinggal 11 ekor. Gila cepet ya. Oke, jadi cepet-cepetan aja ya. Buat kalian yang minat langsung WA guys di sini aja ya. Langsung WA. Cuy, cepet-cepetan. Rednya tinggal 2, sisanya green. Oke guys, sepertinya kalau di YouTube udah lama nggak update Panana ya. Kita buka dulu. Taram, lagi santuy dia. Nih, jadi Panana ini siklus ini ya, sehari-harinya aku biasa hidupin kayak gini nih sampai ya 12 sampai jam 1 siang, terus aku matikan. Malam dimatikan full, nggak hidup sama sekali lampunya. Terus itu yang penting ada kelembapan itu tadi ya guys, yang aku bilang tadi. Nah di sini ada yang ini Irian Jaya habis shading, belum tak liatin ya. Nih habis shading warnanya langsung cerah lagi coy. Tuh, halo, pasti lapar nih. Kemarin habis makan pisang, jadi aku makaninnya biasanya 2 hari sekali cuy. Jadi nggak setiap hari, kalau setiap hari kasihan. Nah ini ada kondisi khusus si Panana Merauke. Ini Merauke guys, lokalitinya atau asalnya. Itu dia kayak, nggak tahu ya, kayak pneumonia. Tapi ini lagi proses tuh, kayak ada flu kan. Lagi proses penyembuhan. Caranya adalah aku naikin suhunya ya. Jadi yang selama ini aku setiap hari, hampir setiap hari itu aku mandiin jemur. Ternyata kalau Panana itu lagi suhunya lagi jelek, cuacanya lagi jelek, itu biasanya dia langsung kena ini infeksi paru-paru guys. Tuh. Tapi kemarin udah makan pisang udah rakus juga. Terus ini aku naikin suhunya, lampunya aku hidupin terus. Alhasil jadi ini tetap ada kelembapannya. Jadi mau makan, udah berapa hari itu kemarin? 3 hari nggak mau makan, aku kasih udang, nggak mau. Ternyata pisang doyan. Begitu. Oke, karena ini temanya update kadal ya. Aku sekalian update nih, si kadal merah. Wow, lagi shading guys. Lagi OTW mau shading, warnanya aja udah keren gitu ya. Padahal ini belum shading cuy. Mantap. Oke guys, jadi kayak gitu dulu update tentang perkadalannya, terutama Jabrik tadi. Jabrik sudah cukup sembuh lah ya, dibilang kalau bisa dilihat dari moncongnya nanti ngelupas seperti yang aku bilang. Habis itu nanti nunggu kering, terus nanti sembuh sendiri. Jadi kayak gitu dulu vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel agar terus berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya guys. Bye bye.